paling ibaratnya tuh paling kontras gitu. Nah, perjalanannya panjang ya, terdampak, tapi satu titiknya, satu poinnya. Nah ini sasaran kita yang akan kita lakukan tindakan pemotong. Dia ada pengetatan menyebabkan nyeri pada jaringan muskuloskeletal atau jaringan rangka. Kondisi tarik menarik menyebabkan tadi ada istilah torpen ya, kondisi tarik menarik. Dan ini mempengaruhi area sekitar menyebabkan nyeri tekan, nyeri di pusat nyeri, nyeri alih, nyeri tidak di pusat nyeri, dan nyeri penjara. Termasuk di sini ketika ada dislokasi pada jaringan muskuloskeletal yang mengalami pengerasan pada area sendi. Ini keras, ini ditarik, dan ini tidak serta-merta bisa terselesaikan oleh tindakan pelan-pelan dan reposisi. Dia harus ada inisiasi pemilahan memutus, memotong jaringan skeletal yang mengalami pengerasan. Caranya bagaimana? Caranya tadi palpasi seperti yang dijelaskan di modul awal. Setelah palpasi, apalagi caranya postural yang dilihat. Karena pada pasien dislokasi, visual analisis ini berlaku yang ada perbedaan tinggi bahu, perbedaan struktur luas tulang belakang, perbedaan tinggi rambut, perbedaan daya kaki dan sebagainya. Ini dianalisis. Ya, namanya visual analisa dengan melakukan pengamatan pada struktur jaringan otot rangka untuk menemukan kondisi asimetris atau ketidakseimbangan pada postural. Ya, ketidakseimbangan pada postural. Ini dilihat strukturnya, dianalisis perabaan kulitnya, kemudian diuji rumusnya, diuji pergerakannya. Pengujian tentang maksimal range of motion sama gitu ya. Pergerakannya diuji, range of powernya diuji. Sejauh mana dia bisa bergerak, sejauh mana dia bisa memaksimalkan tenaga. Nanti pada analisis ini 3 ini 1, 2, 3 harus dilakukan. Pertama teknik palpasi perabaan pada konsentrasi nyeri. Kedua visual analisis pada postural struktur. Ketiga pengujian risiko, pengujian tentang gerak. Ya. Pasien yang mengalami kondisi seperti ini, ya, rata-rata itu mereka terdampak dari dislokasi. Perbedaan tinggi bahu disebabkan karena apa? Rata-rata disebabkan karena dislokasi itu pergeseran, ya. Cedera, ya Bapak Ibu. Karena kondisi inilah, ya, kondisi pergeseran seperti ini menyebabkan struktur otot mengalami penarikan. Kalau pada persediaan menyebabkan tentang gerak terbatas, maka inilah yang akan kita uji. Harus diuji. Respon nyerinya diuji, visual analisisnya diuji, ya, pergerakan sendinya diuji. 3 ini parameternya. Dan nanti kita praktek kalau masalahnya. Sama tadi juga bagaimana inisiasinya setelah analisis, dapat
siap. Oversize. Pak Usman, permisi ya. Bawahnya. Nah, kalau kenapa di sini ada itunya, ada garis-garis seperti itu? Karena kalau di Pinterpad nanti itu kelihatan apa yang putih tadi, yang putih tadi, ini kelihatan. Itu
Nah itu dia. Kelihatan ya? Oh iya. Garis-garis dikit. Nih, Bu, perhatikan. Garis seperti ini kelihatan ya. Nah, ini sama dengan kondisi pena. Kelihatan? Iya. Posisinya sama, analog, perumpamaannya sama. Ketika seseorang merapat permukaan, kemudian akan dilakukan inisiasi, yang harus diketahui terlebih dahulu adalah di sana ada letak pena atau tidak. Dan gitu. Maka di analisis sumber dengan seperti ini tampilannya. Melihat dan bentuk ya, dan sama halnya ke tubuh manusia. Cheese. Ya, tadinya ketika kita lakukan pembentukan tangan, kita lihat pembuluh darah seperti ini. Kita lihat pembuluh darah seperti ini. Kelihatan apa? Kelihatan? Kelihatan? Ya. Uratnya. Kelihatan urat. Iya, dan itu proses inisiasi. Bagaimana kalau kita menggunakan finger pen nggak kelihatan? Maka akan cara buka insersi. Padahal di sini ada pembuluh darah. Dan di sini ada pembuluh darah. Ini harus pakai lampu. Tapi sangat membantu ya, untuk ketika kita melihat pembuluh darah. Jadi yang penting nanti kita senang. Banyak kelihatan. Terlihat ya. Lihat urat tadi kelihatan. Kalau misalnya terkena gimana? Ini solusinya. Pendarahan. Jadi kita pena ya Pak. Harus ditutup pakai ini ya. Yang kalau pendarahan ditutup. Ya betul. Yang nyatanya itu sakit. Kalau kena kan untuk apa? Kan metode saya begini Pak. Metode sekarang tidak pakai finger pen. Metode sekarang abai. Kena pembuluh darah atau tidak, mereka abaikan. Praktisi abaikan itu. Mau pasien sakit atau tidak, terapis mengabaikan itu, gitu kan? Terkena pembuluh darah, ya bagaimana Pak? Bagaimana bila terjadi kena pembuluh darah? Tentu bleeding. Terus dampaknya apa? Dampaknya pasien sakit, pendarahan. Justru saya menghindari itu, menghindari Pendarahan. bagaimana kita dengan pengembangan ini menghindari pecah pembuluh darah atau terkena pembuluh darah yang menyebabkan kerugian nyeri terhadap pasien. Kan gitu. Ini sama. Kelihatan ya? Ini terlihat. Apa juga sama. Terdapat pembuluh darah kelihatan. Nah, pembuluh darah. Nah, terlihat pembuluh darah. 1, 2, 3 ya. Kelihatan? Ini yang 3 ini 1, 2, 3. Iya. Ya. Kelihatan? Kelihatan ada? Terlihat? Ketika dilepas, terus kita insersi, terus kena pembuluh darah, apa dampaknya? Dampaknya kena pembuluh darah. Berdarah tentu saja. Sementara jarumnya besar. Terjadi hematom. Terjadi nyeri pada pasien. Itu. Ya kan itu. Bagaimana caranya nggak kena pembuluh darah? Ini yang dikenakan dalam metode pendidikan ini, Pak. Menghindari pembuluh darah artinya apa? Artinya minimal rasa sakit, Pak. Artinya minimal rasa sakit. Oke, Pak, Ibu. Ya, nanti ya. Sekarang di hadapan Ibu ada ini. Ya. Kemudian ada juga skitter, apa? Skitter
Dangkal dalam berbeda penggunaan ini. Dalam 90 derajat. Dangkal 45-15. Atau pada target memiliki banyak halangan seperti adanya pembuluh darah, seperti adanya bone, ya, tulang. Jadi terapis bisa memilah di sini. Dari dangkal dalamnya, kemudian dari penyesuaian ya, terhadap letak terjadi pengenalan. Oke, di sini tidak ada apa-apa, Bapak Ibu. Namun saya meminta Bapak Ibu tempelkan kertas di ujung ini. Kertas sudah dikasih, tempelkan satu lembar. Jadi nggak boleh sampai pulang ya kalau tidak boleh sampai Itulah. Enggak Pak, nanti dulu. Karena ini kita materi kan? Robek. Tembus ya. Tapi bagaimana cara memotong? Bapak Ibu lakukan perpindahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga hasilnya seperti ini. Ada garis kelihatan? Ada garis kelihatan? Ada garis kelihatan? Ini ya, apa ya? Ada garis kelihatan seperti ini. Satu garis seperti ini. Baik, kelihatan? Fungsinya Artinya roh. Artinya roh. Bayangkan ketika kekakuan ini dirobek seperti ini, Bu, satu garis. Ya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? pendarahan. Yang terjadi putus. Pendarahan kan enggak terkena pembuluh darah. Kan enggak terkena pembuluh darah. Ya, makanya ketika jaringan dirobek, akibatnya apa? Akibatnya putus. Akibatnya Putih. ketika terjadi kekakuan, kita putus jaringan itu dan melewati pembuluh darah, tidak terjadi perdarahan, tapi jaringan nafas robek. Maka disebutnya mikrokat, Bapak Ibu. Pemotongan mikro. Tapi tidak dengan pisau, melainkan dengan memutus jaringan yang mengalami pemerasan, memutus jaringan yang mengalami kekakuan. Baik tidaknya Bapak Ibu sebagai seorang praktisi apotomi dilihat dari cuttingnya. Bayangkan kalau seperti ini. Insersi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Maaf. Lihat 1, 2, 3, 4. Bayangkan kalau Bapak Ibu insersi apotomi seperti ini. Renggang. Terlihat renggang? Terlihat renggang bukan satu garis. Terlihat renggang bukan satu garis. Terlihat renggang Bapak Ibu bukan satu garis. Jadi nggak bakalan putus, ngacak. Lihat renggang bukan satu garis. Renggang bukan satu garis. Renggang. Set kali ya. Kondisinya seperti ini ya, renggang tidak satu garis. Lihat renggang. Ini lihat. Renggang. Lihat renggang. Lihat renggang. Renggang ya. Apa artinya kalau renggang? Enggak. Di sini dibalik ada garis-garis. Oke. Lakukan garis
Lakukan insersi ini dengan garis sebagai panduan. Paham? Lakukan insersi dengan garis di luar sebagai panduan. Jadi satu Garis. satu garis. Pemotongan dengan pisau dia satu Garis. pemotongan dengan jarum dia harus satu Garis. Ini tingkat kesulitannya Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu harus memiliki dasar teknis apostomi teknis apostomi. Karena dia Oke, ada garis sebagai panduan, lakukan insersi. Satu garis seperti ini. Kemudian satu. Satu garis, terlihat? Pada garis ini? Satu garis, terlihat? Terlihat? Satu garis, terlihat pada garis ini? Satu garis, terlihat? Lakukan tanpa melihat. Lakukan tanpa melihat, lakukan insersi pemotongan. Hasilnya harus satu garis lurus. Satu garis. Ya. Yang penting satu garis, Pak. Tapi ini sebagai panduan. Lakukan tanpa melihat, karena kita tidak mungkin melihat mana jarum dari bawah tubuh pasien. Lakukan satu garis. Gak dilihat-lihat, Pak. Di bawah aja. Jangan dibalikin. Perhatikan 3, 2, 1. 3, 2, 1. Lihat hasilnya satu garis. Bisa? Lakukan ini sampai 2 jam ke depan. Lakukan ini latih ini sampai 2 jam ke depan. Bapak Ibu masih ngaca, sampai nggak terputus, nggak bisa, gagal. Kira-kira panjang berapa mili? Nggak kira-kira, itu by case. Analisisnya apa? By case. Ini kalau sudah satu garis dia akan robek, akan putus. Putus artinya lepas jaringan yang mengalami pengerasan. Putus artinya kekakuannya terbuka. Apostomi adalah teknik bedah, Bapak Ibu. Ya. Teknik bedah menggunakan apa? Jarum. Bisa? Bisa? Satu garis tanpa melihat.
Ya, ini terus sampingnya begini. Sampingnya. Ya, tidak. Bapak Ibu paham yang saya maksud? Paham? Ini rapat bagus. Ya, lurus. Ini rapat bagus. Ya. Iya, memang ada. Ya. Tapi bisa? Halus? Ya, masih pendek, lakukan yang panjang. Ya. Pendek, lakukan yang panjang. Ya, bagus. Paham Bapak Ibu yang saya maksud? Bapak Ibu relatif memotong dengan jarum. Tidak ada satu jeda pun sehingga dia jaringan pemerasan ini tidak bisa putus. Harus rapat sehingga pada akhirnya dia akan putus, akan lepas. Baik kasus itu Pak. Baik kasus. Kasusnya apa? Ya, kasusnya apa? Sepanjang apa dia terjadi? Pengetatannya sekeras apa? Sekuat apa dan selebar apa zona? Kita bedah di situ. Iya. Sampai ya terlepas. Saya aku karya yang cari satu yang paling vital, yang paling keras. Ya, kemudian kita kasih. Misalkan proses sebelah sini. Di mana prosesnya? Misalkan ya. Dia analisisnya itu pertama apa di awal. Dapat nyeri tekan, nyeri penjalanan, nyeri alif, nyeri sensitif. Itu juga. Ya, jangan kena pembuluh darah dan saraf. Pembuluh darah itu kan iya, tadi saya praktekkan. Iya. Di antaranya dibilang di atasnya atau di bawahnya. Boleh. Kalau di sana ada pembuluh darah, di fan, di scan, nyeri dari situ dihindar. Kalau tadi ada teknik di bawah dari samping dari atas. Jangan sampai terkena pembuluh darah. Ada ya. Ya, tapi kan ini perlengketan jaringan pada kasus itu banyak persediaan. Iya.
5 potongan, seret dalam satu kali tindakan, set. Potong, lepas, bagus. Dibanding satu kali tusuk, set, ambil lagi sakit, masuk sakit lagi, turun lagi, masuk lagi sakit lagi. Ada kesulitan apa, Bapak Ibu? Oke, perhatian saya. Menurut Bapak Ibu, tindakan ini menyakitkan tidak? Menyakitkan. Oke. Setelah kita lakukan cleansing, ya, kita lakukan use lokal, Bapak Ibu. Kita lakukan use lokal pada area yang akan diinjeksi. Sebelum lakukan nanti besok sebelum praktek bawah. Sekarang sebelum Bapak Ibu bisa mengkat dengan presisi dengan kecepatan tinggi tanpa melukai pembuluh darah. Keberhasilan Ibu terletak di situ. Sebagai ahli bedah presisi, bukan sebagai praktisi akupuntur, tapi praktisi ahli pemotongan mikro. Silakan dilatih. Bisa bergeser. Ini nggak putus, ya. Tulisannya sudah bagus. Bisa? Ngacak. Itu aja. Ya, masih regah. Ini bagus, masih ngacak tapi ini Bapak ini dengan kecepatan tinggi, konstan, hasilnya presisi. Hasilnya presisi. Rapi. Satu garis. Ini memungkinkan terjadinya pemotongan pada jaringan muskuloskeletal yang mengalami kekakuan. Ini masih ada dengan mungkin apa itu lagi? Ya, coba. Itu bagus. Lakukan panjang untuk melatih. Bisa?
titik yang sama, ya, tidak diulang di titik yang sama, lebih soft lagi, lebih halus lagi. Iya, atau pemula. Nanti ya. Lakukan di kertas baru. Terlatih sekarang ahli di nanti. Kamu masih ngacak ya? Jangan ngacak ya, jangan refleks ya. Udah bisa sih capek-capek, jauh-jauh, nggak fokus. Enak. Masuk ya. Ini ya dari saya ya. Maksudnya apa? Memotong, putus. Kalau ada otak, kalau kuat, kalau ada fisik yang biasanya akhirnya putus. Kalau masih ngaca, ya ini bagus ya, bagus kalau ini sasaran ini bagus, kalau ini nggak kosong. Tapi kalau memang sasaran ini, ya, udah bisa sinyal dan sedikit juga dia udah